Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua hingga saat ini di hari ke-21 Ramadan 1442 Hijriah ini kita bisa berjumpa dan masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya pula, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa PKS TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan acara Dialog Keumatan Akhir Ramadan yang dipersembahkan oleh DPD PKS Kota Bekasi. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu temanya adalah Ramadan, bulan memuliakan tetangga. Dan untuk membahas tema ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang beliau juga merupakan seorang daiyah di Kota Bekasi. Selain itu beliau juga merupakan seorang pendidik. Beliau juga merupakan seorang ibu. Luar biasa beliau ini. Kita perkenalkan saja langsung, yaitu Ustazah Ibunda Hajjah Aisyah Khotib SAG MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enaknya panggil Ustazah atau Bunda? Boleh, mana enaknya Kak Aida. Bunda juga boleh. Bunda, lebih familiar kayaknya. Iya, biar kita lebih akrab ya. Kita panggil Bunda Aisyah. Wah, enak banget ini manggilnya Bunda Aisyah. Masya Allah, beliau adalah tadi sudah disebutkan ya, selain daiyah beliau juga seorang pendidik, juga seorang kepala sekolah. Beliau adalah pimpinan dari lembaga pendidikan Fizilalil Quran ya Bunda. Lalu kemudian kepala sekolah juga. Kepala Sekolah SD Cendrawasih, Masya Allah, luar biasa kesibukan beliau. Dan biasanya sebelum pandemi Bunda ini juga ya menjadi pemandu pembimbing umroh dan haji. Betul. Dan setelah pandemi off dulu kayaknya sampai umroh itu dibuka kembali. Iya, betul ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema Ramadan, bulan memuliakan tetangga. Nanti kita gali dengan Ustazah Aisyah Khotib. Sebelumnya kita buka dialog ini dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah agar acara kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ala hadiniyah walikulin niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa PKS TV Kota Bekasi yang dirahmati oleh Allah, tema pada sore hari ini menjelang berbuka puasa sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita bisa memuliakan tetangga di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah sedang kuat-kuatnya ya Ustazah, lewat ibadah tilawah ya, puasa ya, sholat tarawih. Ini hablum minallah kita lagi kuat. Namun bukan berarti ketika hablum minallah kita lagi tinggi lalu kita mengabaikan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Tetap hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi yang nilainya ibadah, harus terus dijaga. Salah satunya adalah bagaimana dengan memuliakan tetangga. Karena Rasulullah sendiri bersabda bahwasanya orang yang paling tetangga yang paling mulia adalah
dia yang memuliakan tetangganya. Tetangga yang paling baik adalah yang memuliakan tetangganya. Nah, mari kita gali sama-sama sambil menunggu waktu berbuka. Kita gali dari Bunda Aisyah, bagaimana memuliakan tetangga di bulan Ramadan. Silakan. Baik. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teriring salawat serta salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini tentang Ramadan, bulan memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga ini merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 36. Di sana dikatakan bahwa wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jari dil kurba wal jaril junub. Bahwa di antara kita ini berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada kerabat terdekat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan kepada berbuat baik kepada tetangga dekat dan juga ke tetangga jauh. Bahkan di samping ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa malaikat terus-menerus mewasiatkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi sendiri berpikir bahwa tetangga ini akan mewarisi gitu kan, akan mendapat warisan karena demikian pentingnya tentang berbuat baik kepada tetangga. Bahkan memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga ini merupakan dikaitkan dengan simbol keimanan. Sampai dengan tegas di situ dikatakan di dalam sebuah hadis, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi memuliakan tetangga ini sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Artinya sebaliknya, kalaupun kita buruk, sikap kita buruk terhadap tetangga, tentunya iman kita juga dipertanyakan kalau berdasarkan hadis itu. Bahkan sampai ada kalimat sumpah, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak dikatakan beriman seseorang apabila keberadaannya ini membuat tetangga tidak nyaman, tetangga tidak tenang. Maka dari itu kita di sini di samping melalui Al-Quran juga di dalam hadis bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Kita perlu tahu bahwa ada 3 macam tetangga ya. Ada 3 macam tetangga. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada yang tetangga yang memiliki 3 hak. Mana yang tetangga yang memiliki 3 hak? Yang memiliki 3 hak itu adalah dia tetangga, dia seorang muslim, dan dia kerabat kita. Jadi dia punya hak sebagai seorang muslim, sebagai saudara, kerabat, dan juga sebagai tetangga. Satu lagi tetangga. Ada tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga kita yang muslim, yaitu punya hak sebagai seorang muslim dan punya hak tetangga. Dan ada tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga kita yang non muslim. Artinya di sini bahwa terhadap tetangga kita harus berbuat baik tidak saja kepada tetangga yang punya hubungan kerabat, bukan saja kepada yang memiliki ikatan keagamaan mereka sebagai seorang muslim, dan juga kita diwajibkan atau diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita walaupun mereka adalah non-muslim. Begitu Kak Aida ya. Jadi walaupun non-muslim kita harus tetap memuliakan beliau. Bagaimana bentuknya kalau memuliakan tetangga yang non-muslim ini? Artinya kan begini, jangankan dengan tetangga kan, tentunya perbedaan ini selalu ada. Seperti kita mengutip di surat Luqman ayat 14 dan 15. Kalaupun kita berbeda keyakinan dengan orang tua,
Secara keyakinan kan memang kita tidak patuh, tetapi secara berbuat baik gitu kan dengan orang tua tetap tidak terbatas. Juga begitu terhadap tetangga. Artinya kita tetap jaga perasaannya, jaga hubungan baiknya. Kita kalau ketemu saling menyapa dan tidak menyakiti baik pendengarannya, juga tidak menyakiti dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Artinya kita saling menghormati dalam hubungan ketetanggaan, hubungan sosial seperti itu kan. Lalu adakah contoh Ustazah dari zaman Rasulullah, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita bagaimana memuliakan tetangga yang non Muslim ini, yang berbeda agama dengan kita? Betul. Penghormatan kita terhadap non Muslim, bahkan mungkin ini kalau kita balik ya di bulan Ramadan seperti ini, kadang-kadang kita melihat satu situasi kayak kemarin aja saya ibaratnya sebagai seorang ibu ke pasar ya. Di pasar itu banyak sekali kita saksikan orang-orang berkerudung, mereka makan dengan lahapnya di siang hari. Ramadan. Iya, pada Ramadan. Tapi pernah pada peristiwa pada zaman Rasulullah ketika seorang Yahudi anaknya keluar membawa makanan, ayahnya itu bahkan memanggil dan memarahinya bahwa ini orang Muslim itu sedang berpuasa, kamu tidak boleh makan di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya itu bentuk dari agama lain juga menghormati kita yang sedang berpuasa. Maka kita pun bagaimana penghormatan kita terhadap tetangga kita yang non Muslim, ya kita saling menjaga lah ya, bahwa kita sedang berpuasa walaupun mereka tidak berpuasa. Jadi kita memahami dalam pengertian bahwa agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda, tapi dalam hal kehidupan bermasyarakat kita bisa seiring sejalan dalam pengertian saling berbuat baik antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kalau bertetangga itu sudah merupakan satu ikatan yang kuat, bahkan mungkin ada orang sampai menghargakan harga tetangga. Mungkin pada zaman Rasulullah diceritakan tentang kisah Abu Jaham Al-Adawi gitu. Ketika suatu hari dia mau menjual rumahnya seharga 100.000 dirham gitu kan. Dan ketika ada pembeli dan transaksi itu juga sudah dilaksanakan, mereka sepakat bahwa Al-Adawi ini menjual rumahnya seharga 100.000 dirham. Tapi setelah transaksi itu selesai, maka Al-Adawi mengatakan bahwa ini harga rumah saya. Bagaimana dengan harga bertetangga dengan tetangga sebelah rumah yang bernama Sa'id Al-As ya, Sa'id Nil-As. Karena beliau itu luar biasa sebagai tetangga yang soleh, yang baik ya. Dengan tetangga itu tidak pernah menyakiti, bahkan selalu memberikan bantuan. Ketika tidak diminta bantuan saja, sering menawarkan bantuan. Makanya transaksi itu menjadi batal karena apa? Di mana orang menjual rumah itu harus juga dengan harga tetangganya. Dan ketika informasi itu sampai kepada Said bahwa Al-Adawi batal menjual rumahnya karena pembeli itu tidak mau membayar harga tetangga dengan beliau, maka kemudian Sa'id Al-As ini juga langsung menemui lah gitu, menghubungi Al-Adawi bahwa dia akan membayar harga rumah itu sebesar 100 dirham itu, dan dia hibahkan rumah itu dan tetaplah bertetangga dengan beliau. Mungkin kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, ada nggak ya tetangga yang sampai sedemikian gitu luar biasa baiknya bersama tetangga? Kadang-kadang kalau zaman sekarang ini banyak sekali antar tetangga itu clash. Dan subhanallahnya kita memang ditakdirkan bertetangga itu dengan sekian banyak karakter. Dan tetangga itu kan mungkin bisa berlainan suku, berlainan agama, berlainan karakter, sehingga aneka macam itulah yang kadang-kadang juga satu sisi menjadi ujian buat kita. Kan mungkin kita punya ada tetangga yang pelit, ada tetangga yang nyinyir, ada tetangga yang usir. Kadang-kadang apa saja yang dimiliki tetangga itu kok kayaknya nggak betah kalau nggak nyinyirin gitu, kalau bahasa sekarang gitu. Sehingga ada kalanya mungkin seseorang itu menjadi tidak nyaman tinggal dalam lingkungan seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa
baik buruknya tetangga kepada kita tergantung baik buruknya kita juga, atau sikap baik kitanya juga terhadap tetangga. Jadi kembali ke diri kita. Artinya kalaupun mereka memiliki karakter-karakter yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, janganlah kita jadikan itu merupakan suatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Jangan baper gitu ya. Jangan baperan gitu kan. Kalau misalkan kita sedang berada di dalam rumah atau di luar teras, tiba-tiba ada tetangga lewat ditanya nggak nyaut, nggak usah juga baper gitu, sombong banget ditanya nggak jawab. Mungkin saat itu yang lewat sendiri sedang fokus terhadap situasi yang lain, sehingga ada yang tanya aja tidak dengar. Kan ada kalanya seperti itu. Lagi banyak pikiran. Pikiran. Jadi hendaklah kita memang selalu memasang pikiran positif, harus selalu husnuzon kepada orang lain. Ibarat kayak tadi ketika disapa tidak dengar, kita cukup oh mungkin nggak dengar, oh mungkin terburu-buru. Jadi kita tidak pernah sedikit pun berpikir negatif terhadap orang lain seperti itu. Masya Allah, menarik sekali. Jadi bagaimanapun karakter tetangga kita, sikap mereka terhadap kita, itu semua kembali ke diri kita. Bagaimana penerimaan kita ya Bunda. Betul. Yang terpenting nggak usah baper ya kalau ada tetangga yang nyinyir atau yang mungkin kurang ini sama kita ya, kurang ramah gitu ya. Betul. Kemukakan husnuzonnya ya Bunda. Betul. Ya. Kita kedepankan husnuzonnya terhadap tetangga kita. Ya. Artinya seperti ini kaidah ya. Misalnya kan kita dianjurkan bahwa kalau masak banyakin kuahnya bagi tetangga. Artinya kita ini dianjurkan untuk saling memberi hadiah kepada tetangga untuk apa? Meningkatkan tali kasih sayang. Tetapi ada kalanya kan ketika kita punya niat baik saja memberi sesuatu yang kita punya terhadap tetangga kita, belum tentu loh diterima baik. Oh iya. Contohnya begini, mungkin kita habis bepergian punya oleh-oleh, kita antarkan ke rumah tetangga. Apaan ini? Oh ini saya ada oleh-oleh. Pas dilihat, ih maaf saya nggak doyan. Artinya kita kan sudah sebenarnya punya niat baik memberi, tapi ternyata yang diberikan kebaikan oleh kita itu bahkan kok menerimanya kok dengan kurang baik. Maka kita nggak perlu marah dengan situasi itu. Kita ambil aja gitu langkah santai. Oh nggak doyan, oh nggak senang, baik kalau begitu saya bawa pulang lagi aja ya, kita kasih untuk yang senang saja. Kan aman. Mungkin tadinya dari gengsi dia nggak mau nerima itu, akhirnya jadi nyesel. Kenapa aku nggak terima? Padahal aku senang sebenarnya. Cuma karena ada perasaan mungkin gengsi, ya dia melakukan hal itu. Atau juga gini, bagaimana kita sebaliknya, kalau kita memang dihadiahi sesuatu oleh tetangga, misalkan berupa masakan atau jenis makanan, kebetulan kita memang tidak senang atau bahasa kitanya tidak doyan lah dengan makanan itu. Nah, sebagai ungkapan bahwa ketika orang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita balas kebaikan itu dengan kebaikan walaupun ringan. Misalnya gini, Kak Ida memberi saya sesuatu. Sebenarnya saya tidak senang dengan makanan itu, tapi kan nggak perlu gitu menunjukkan kita ketidaksenangan. Kita cukup membalas kebaikan dengan terima kasih ya Kak Ida ya oleh-olehnya gitu. Nanti kalau sudah kita terima, kalaupun kita tidak makan, kan nggak apa-apa. Kalau memang kita tidak terbiasa dengan makanan itu, kan kalau kita tidak senang, belum tentu orang lain pun tidak senang. Siapa tahu di keluarga kita nggak senang, mungkin suami kita senang, mungkin anak-anak kita senang, mungkin asisten rumah tangga kita senang. Artinya makanan itu bisa juga bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Ya, Masya Allah. Bunda ada pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Boleh. Bagaimana sikap kita selama Ramadan menghadapi tetangga yang jutek dan dengki? Yang jutek dan dengki. Ini dari pertanyaan dari YouTube ya? Ya, betul. Kenapa ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita selalu diseru untuk membaca surat Al-Falaq itu. Al-Falaq itu di ayat terakhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan dengki apa dia mendengki. Artinya gini, kita itu jangan sampai punya rasa dan sifat dengki terhadap orang lain. Karena kedengkian ini, nah itu kan bagaimana tetangga kok dengki? Ya, selalu cemburu dengan kita. Mungkin kalau bahasa-bahasa lain, kalau kita punya ini kok dia nggak seneng, artinya dia tidak pernah bahagia. Kan kalau orang dengki itu tidak pernah senang ketika orang lain mendapat kesenangan, nggak pernah senang ketika orang lain dapat nikmat. Bahkan tidak cukup dengan itu saja. Kadang-kadang orang dengki itu bukan cuma tidak senang melihat orang senang, bahkan dia akan berupaya menghilangkan kesenangan
orang yang dibencinya itu dan belum berhenti apabila belum tercapai cita-citanya. Ini jahatnya dengki. Makanya kan dalam hadis diingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hati kamu terhadap kedengkian, karena kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang dengki? Kita ambil langkah positif aja. Artinya kan gini, ketika ada tetangga yang memang kok sifatnya udah jutek, dengki pula, maka kita jangan samalah dengan dia. Artinya ketika dia jutek, kitalah yang menyapa terlebih dahulu kan. Kadang-kadang ketika seseorang jutek ditanya, jadi nggak enak hati kan. Misalkan dia jutek, ada kita langsung merengut muka kita, assalamualaikum, apa kabar ibu, misalkan gitu. Walaupun dia nggak jawab, paling tidak sugesti positifnya kepada kita adalah kita tidak terbawa situasi jutek yang sedang dia tebarkan di hadapan kita. Betul. Jadi artinya kan, membalas sesuatu keburukan itu kan dengan kebaikan itu lebih baik. Artinya ketika dia jutek, balas cenderung mungkin tadi dengki, jangan kita balas dengan kedengkian yang sama. Kalau dia jutek, kita jutekin lagi, berarti kita tidak ada bedanya dong dengan dia. Betul ya? Sama-sama tidak baik. Maka jadilah kita sebagai sosok, sebagai seseorang yang tentunya selalu dalam setiap waktu, setiap kesempatan selalu melakukan kebaikan sekecil apapun dan menghindarkan diri kita dari segala keburukan, walaupun itu tadi bersikap jutek terhadap tetangga. Jangan sampai emosi kita dikendalikan oleh si tetangga yang jutek itu ya, Bu. Betul, apalagi di suasana Ramadan ini kan salah satunya kita disuruh menahan hawa nafsu. Nafsu-nafsu ini termasuk diantaranya nafsu menghadapi sikap kejutekan tetangga. Kan kalau menurut emosi, mengikuti emosi kita adalah dia jutek, apa susahnya kita jutekin lagi aja kan gitu. Kalau kita mau mengikuti nafsu, tetapi kalau mengikuti rasa keimanan kita, jangan dong sama dengan dia. Kita harus menjadi sosok yang lebih baik tentunya. Jutek dilawan senyum, dengki dilawan kita ayo berbuat kebaikan. Walaupun ini sebenarnya mungkin kita melakukannya tidak mudah, karena kita sendiri mau melakukan itu harus berperang dengan hati kita yang sisi kemanusiaan kita itu juga, sisi manusiawinya kita juga kenceng gitu loh. Ya artinya dijutek kan enaknya dijutekin lagi gitu. Tapi gimana caranya kita dibalas lagi? Gimana caranya kita menahan ini? Menahan rasa ini sehingga yang rencananya ingin membalas kejutekan dengan kejutekan yang sama tapi berubah menjadi dengan senyuman ya. Orang jutek disenyumin, nanti kadang-kadang mungkin jadi salting. Mungkin lama-lama luluh juga. Mungkin lama-lama luluh juga. Mungkin capek juga kan. Dijutekin kok dia tetap ramah, dijutekin kok dia tetap baik gitu kan. Dan mungkin tadi menggarisbawahi yang tadi ya tentang bagaimana kita dianjurkan berbuat baik kepada tetangga, juga mungkin saling memberi hadiah. Kan ada juga tipe-tipe tetangga yang mungkin terus terang. Artinya gini, ketika kita memberi sesuatu tidak senang, dia jawab tidak senang. Dan itu jangan kita sikapi negatif. Justru itu sikapi dengan positif dalam pengertian. Oh, berarti saya tahu bahwa beliau tidak senang ini. Oh, saya tahu berarti beliau tidak senang ini. Sehingga ketika kita punya sesuatu, kalaupun dengan makan yang sama dia tidak suka, kita tidak akan memberikan ini. Atau mungkin lebih baik kita tanyakan, Mam, aku punya ini, suka nggak? Gitu. Itu akan lebih tepat sasaran ketika mungkin kita memberikan hadiah atau sesuatu terhadap tetangga itu. Jadi saya juga punya pengalaman suatu hari, mungkin zaman anak-anak masih kecil. Kalau sekarang kan anak-anak sudah besar-besar ya kan. Ya, ketika anak-anak itu kan seneng main lah biasa dengan anak tetangga. Kalau kita ada makanan kan berbagi. Suatu hari kan ada anak-anak itu mungkin saya kasih makanan, besoknya atau beberapa hari kemudian saya ketemu ibunya. Kita ngobrol-ngobrol sehingga mencuatlah kalimat, kemarin mau kok makan kue di rumah. Tapi jawabannya itu di luar dugaan. Apaan pulang dari rumah situ anak saya muntah-muntah. Kan sebenarnya itu tonjokan berat, besar ya buat kita. Hah? Mungkin masuk angin, nggak tahu tuh gitu. Artinya ketika itu terjadi kan sebenarnya sesuatu yang tidak menyenangkan buat hati kita. Tapi kalau kita juga sikapi dengan positif, oh masa kalau kita jangan-jangan mungkin
salah, tapi alhamdulillahnya anak lain yang makan makanan itu ya tidak muntah-muntah. Berarti baik-baik aja. Artinya kalaupun muntah bukan berasal dari makanan itu. Mungkin anak ini masuk angin. Tapi dari situ saya punya pengalaman. Jadi tidak gegabah memberikan sesuatu. Jadi saya tawarkan dulu, ini ada ini, mau atau enggak. Kalau mau kita berikan, kalau tidak ya tidak. Jadi itu malah justru dengan keterus-terangan itu kalau kita sikapi positif, jadi kita akan lebih tepat memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia suka. Seperti itu Kak Ida. Ini menarik tadi nih, menyinggung soal anak-anak juga. Kadang konflik tetangga itu sumbernya juga kadang anak-anak tuh. Betul. Bunda. Anak-anak gara-gara berebutan main, berantem. Terus ibunya jadi ikut-ikutan. Anaknya berantem. Udah baik kan, ibunya yang nggak baik-baik. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustazah? Ya, sebenarnya mungkin yang pertama nilai pengetahuan dan pemahaman keagamaan kita juga perlu ditingkatkan. Artinya kalau anak-anak sih sebenarnya kayak berantem dengan anak-anak itu kan wajar, ya kan? Tapi kalau sudah membawa-bawa orang tua, rasa sakit hati orang tua itu kan jauh lebih panjang. Kadang-kadang juga kalau itu jelas kan urusannya awalnya dari anak-anak langsung ke orang tua. Kadang-kadang ada sesama orang tua itu yang mereka clash, yang kadang-kadang mungkin halnya sepele. Juga ada kalanya clash itu muncul, bahkan yang disewotin, yang dimusuhinnya itu justru nggak ngerti kenapa ya dia berbuat seperti itu, berbeda sikap, sementara nggak merasa berbuat sesuatu yang salah ada kalanya. Kan hal itu bisa jadi mungkin karena informasi-informasi dari orang lain tentang dia tanpa dikonfirmasi, kemudian dia langsung aja mengubah hatinya, membenci, bikin jarak dan lain sebagainya, sehingga itu permusuhan yang tidak direncanakan. Makanya ini kehati-hatian ini sampai mungkin dikabarkan pada masa Rasulullah ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ada seorang wanita si Pulanah itu, si A itu, dia puasa siang hari, malam hari tidak pernah lewat tahajudnya. Artinya secara ibadahnya itu bagus, sudah tidak diragukan bagus. Tetapi dia punya masalah. Masalahnya apa? Ada satu kebiasaan dari perempuan ini, suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, ya kan? Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau orang seperti itu? Maka Nabi spontan menjawab, hiya finar, tempat dia adalah di dalam neraka. Artinya sebagus apapun ibadah kita kepada Allah tanpa diimbangi dengan bagusnya ibadah sosial kita, ini kan hablum minallah dengan hablum minannas itu harus seimbang. Ya, Ali Imran ayat 112 ya. Duribat alaihimud dillatu aina masuqifu illa bihablim minallah hablum minannas. Manusia itu akan ditimpa kehinaan di mana saja dia berada apabila dia tidak bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan dua, ya. Hablum minallah, hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah, hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Dan sebenarnya ya, tetangga berkarakter apapun yang kita hadapi ini, kalau kembali kepada kita gitu, kalau kitanya juga tetap dalam posisi baik dan tidak juga orang tetangga jutek, kita jutekin lagi, artinya kita tetap aja nggak usah dibalas, tidak usah dibalas, dan kita tetap dengan standar kita kepada siapapun kita harus berbuat baik, dan kepada orang yang juga mungkin berbuat salah kepada kita juga sudah saja gitulah, anggap aja dia tidak punya salah apa-apa. Artinya tetap kita di posisi itu, insya Allah sih kita tidak akan kenapa-napa. Tapi kalau memang tentunya kembali kepada kita, jadilah kita sebelum kita berharap tetangga kita baik kepada kita, terlebih dahulu jadilah kita tetangga yang baik untuk lingkungan kita, ya. Jangan sampai kita memiliki sesuatu yang memang milik kita, tetapi kalau itu mengganggu telinga, mengganggu lingkungan, ya sebaiknya kita hindari supaya hal yang tidak nyaman itu tidak terjadi. Contohnya, mungkin kita punya radio tape yang bagus, suaranya bagus, ya, speakernya bagus, dan kita punya selera musik yang bagus, misalkan kita setelah kenceng-kenceng. Prinsipnya kaset-kaset gue, rumah-rumah gue, kan ada bahasa kayak begitulah. Jadi prinsipnya begitu, itu tidak memperhatikan apakah tetangganya terganggu dengan suara ini. Apakah
tetangganya mungkin dia punya bayi, mungkin ada yang lagi sakit, sehingga suara-suara keras itu mengganggu lingkungan. Ya kita jangan seperti itu gitu loh. Memang sih rumah-rumah kita kaset-kasetnya, tapi telinganya juga harus dijaga, yang mendengar bukan cuma kita. Ya kalau memang kita senang musik keras-keras kayak gitu mungkin ya, buatlah satu ruangan yang kedap udara sehingga walaupun dia kenceng, walaupun jeduk-jeduk gitu walaupun jeduk-jeduk tetangga tidak terganggu. Artinya kita mengikuti hobi tetapi tidak mengganggu lingkungan, khususnya tetangga, karena menyakiti tetangga ini termasuk sesuatu hal yang besar. Kan tadi menurut hadis yang tentang seorang perempuan aja, ternyata menyakiti tetangga itu telah menghalangi kita masuk surga loh. Bahkan menjadi jalan mudah menuju nerakanya loh. Padahal ibadahnya kurang apa? Nggak kurang apa-apa, bahkan mungkin ibadahnya luar biasa. Maka disinilah mungkin kita hendaklah memiliki sebagai tetangga itu jiwa toleran yang tinggi, jiwa pemaaf yang tinggi, kemudian juga harus kita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Artinya kita pahami dengan sekian karakter yang sangat berbeda dengan kita, ada yang sesuai dengan ada yang tidak sesuai. Bagaimana kita harus mampu menjaga sikap tetap baik di semua, kepada semua, seperti itu. Mengenai kisah perempuan tadi nih Bunda, yang dia rajin ibadah tapi kemudian buruk ke tetangganya, berarti bisa jadi tolok ukur ya Bunda ya, ketika ibadah seseorang baik berarti dia dengan tetangganya pun akan baik gitu. Maksudnya ini kan keberhasilan ibadahnya dia gitu. Jadi ibadahnya dia berhasil diterima oleh Allah, mungkin tetangganya juga jadinya sikapnya juga baik terhadap tetangga. Idealnya kan begitu, tapi ternyata dalam kisah hadis tadi, ibadah yang dia lakukan sedemikian, ibadahnya banyak, besar, tapi tidak mampu mencegah dirinya, tidak mampu mencegah dirinya untuk berbuat zolim kepada orang melalui lisannya itu. Makanya banyak orang berpikir bahwa ibadah saya sudah banyak, insya Allah lah masuk surga. Tetapi kan kita tidak bisa menilai dan juga menghitung seberapa dari sekian ibadah yang kita lakukan itu yang diterima. Karena bisa jadi contohnya, sedekahnya banyak, tapi ternyata ada tersirat rasa ria. Kita merasa sudah sedekah banyak, tapi riaknya itu kita tidak perhitungkan, sehingga ibaratnya kan kalau diibaratkan kita mengisi amal ibadah, taruhlah ember, kita isi dengan air. Ternyata ember itu bolong-bolong bawahnya gitu kan, dengan sifat-sifat keburukan kita itu. Kita sudah merasa mengisi banyak, tetapi di bawah nggak sampai tujuan. Karena apa? Bocor ke bawah. Itulah kadang-kadang amal ibadah itu menjadi terhapus dengan sendirinya karena keburukan-keburukan yang kita miliki. Seperti tadi kan, menyakiti tetangga. Memang sih ya, kenapa sih Allah kasih rasa kepada kita? Rasa benci, rasa marah, rasa kesal, rasa iri gitu ya. Kenapa Allah berikan itu? Itu kan fitrahnya kita, manusia itu punya rasa itu semua. Kalau kita ambil positifnya, jadi jangan begini ketika kita menunjukkan sikap ria kita, menunjukkan sifat iri hati kita, kan ini manusiawi gitu lah. Kan selalu manusia berpikir manusiawi lah kalau kita marah, semut aja kalau diinjek gigit, itu bahasa manusianya. Tapi justru sebenarnya hikmah lain ketika Allah menghadirkan sifat-sifat yang buruk tadi kepada kita untuk bisa menilai. Misalkan begini, ternyata si A gitu kan marah ketika kita punya sikap seperti ini, maka gitu kan, atau ketika saya gitu, ketika orang mencaci maki saya tidak terima gitu loh, saya marah, maka itu menjadi tolak ukur sebenarnya. Berarti saya pun nggak boleh dong mencaci maki orang lain, memahami orang lain, karena orang lain pun akan merasa sakit hati sebagaimana kita sakit. Jadi tolak ukur. Coba kalau kita dikasih oleh Allah rasa baik semua, sifat baik semua, nggak pernah merasakan sesuatu yang buruk, tentunya mungkin kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi artinya ketika kita mau memperlakukan orang seperti apapun, kita balikan dulu kepada diri kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu, senang apa enggak, enak apa enggak, sakit apa enggak, sehingga kita berpikir sekian kali untuk bertindak kepada orang lain. Begitu Kak Ida. Nah Bunda, ada pertanyaan nih.
kalau zaman sekarang ini kan tetangga berantem mungkin berantemnya nggak sampai tawuran ya Bunda, nggak sampai gontok-gontokan. Tapi sekarang nih perang status misalnya, Betul. saling sindir-sindiran gitu di status WA. Nah kita sebagai tetangga melihat ini juga ya. Bagaimana ya, gatel juga, dan kita juga merasa terganggu Bunda. Nah ini bagaimana mendamaikan keduanya nih, tetangga yang sedang mereka ada clash gitu ya, ada slack gitu kalau kata anak Bekasi. Iya. Nah kadang kita ingin memediasi mereka misalnya ya, ingin melerai tapi takut disangka ikut campur ya, gitu, atau malah jadi konflik baru. Nah harusnya sikapnya tuh seperti apa? Ya disinilah mungkin harus ada trik ya, kan dalam Al-Quran dikatakan sesama orang beriman itu kan bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum ya, maka damai, karena apabila di antara mereka itu yang bersaudara itu berselisih. Jadi menyikapi itu tentunya kita juga pertama harus lihat permasalahannya terlebih dahulu. Kenapa mereka berselisih ya. Jadi sekarang memang kadang-kadang gibah juga nggak lagi pakai mulut, gibah pakai jari, ya kan? Gibahnya melalui medsos. Bahkan gibah melalui medsos itu sangat luar biasa, lebih tajam, lebih kejam, ya kan? Mempengaruhi banyak orang. Mungkin kalau kita gibahnya dengan lisan itu hanya lingkungan kecil, tapi kalau udah status, apalagi ya itu tadi pertengkarannya itu diunggah di status, semua orang jadi lihat, banyak tahu, orang lihat, sehingga orang mungkin bertanya-tanya kenapa sih si Anus. Kadang-kadang kita juga kalau buka status orang lagi kayak begini, benar suka nanya kenapa say, oh enggak gini. Jadi bijaknya kita sebenarnya dengan dunia teknologi ini, tidak semua hal itu harus diunggah di status, apalagi urusan-urusan yang menyangkut urusan pribadi, ya, termasuk kelas-kelas gitu akan lebih besar lagi, karena misalkan Bunda ya bikin status tentang sebelnya sama Kak Aida gitu, yang baca itu kan bukan cuma ini kan, banyak orang, akhirnya yang baca itu juga kenal dengan yang kita ya sindir dan lain sebagainya, akhirnya mungkin akan menjadikan sesuatu yang jauh lebih besar. Maka hendaklah kita berlaku bijak menyikapi semua itu, walaupun sebesar apapun kita dan menjadi kewajiban untuk mendamaikan, tapi kita lihat dulu permasalahannya itu apa, ya kan? Dan kita pun ketika punya niat baik itu, ada kalanya tidak juga disikapi baik, yaitu tadi bahasanya, kenapa harus ikut campur? Ini masalah saya. Iya, betul. Kenapa kamu ikut campur gitu kan? Tetapi kan gini, kita harus dudukkan persoalan itu, apalagi kalau di medsos itu. Ya boleh aja kalian bertikai, tapi jangan bawa-bawa orang lain, apalagi di grup itu kan melibatkan banyak orang. Paling tidak mungkin secara bijak kita memberikan masukan kepada salah satu itu. Artinya pertikaian apapun, masalah pemicunya apapun, tolong disikapi dengan baik dan jangan diumbar di media sosial, dan juga mungkin jangan melibatkan banyak orang seperti itu ya. Tetapi mungkin kita juga harus bisa mengambil seseorang yang bisa didengar perkataannya, dan juga harus lihat situasi, karena orang kalau sudah dalam keadaan emosi kan bertikai itu membawa emosi yang tinggi. Jadi kita harus lihat situasi. Kalau dalam keadaan seperti itu kita ngomong apapun pastinya juga nggak masuk. Jadi harus cooling down dulu lah, tidak ya. Jadi ditunggu agar reda, dan kapan kita bisa bicara dengan salah satu dari keduanya. Bahkan pernah loh ada kasus kayak begini. Seorang ketua majelis taklim, ada anak buahnya ibaratnya, tetangga juga. Itu berselisih itu ibaratnya sampai lama. Sehingga sebagai tadi ketua majelis taklim, gimana caranya saya supaya dua orang ini bisa akur, karena masalahnya juga nggak jelas apa yang menyebabkan mereka itu tidak akur. Nah tiba-tiba muncul ide suatu hari, salah satu dari keduanya itu bertamu lah ke rumah ketua majelis taklim. Tiba-tiba ada bunyi telepon, ternyata yang telepon itu kan musuhnya tamunya itu. Kenapa tiba muncul ide begitu saja? Sampai dikatakan, tunggu ya, di sini ada ibu itu mau ngomong sama kamu gitu kan. Gak mungkin dia mau ngomong sama aku. Tunggu, jangan ditutup. Terus ngomong sama temunya itu, ada ibu itu mau ngomong. Gak mungkin lah mau ngomong katanya. Karena mereka memang ayolah gitu, coba
Dan ketika ini ngangkat telepon, dua-duanya juga bingung gitu kan mau ngomong apa, karena memang mereka dalam kondisi sedang tidak harmonis hubungannya. Setelah itu udah selesai, udah nelponnya, udah, tapi gue bingung kok tiba-tiba dia mau nelpon, dan yang nelpon juga bingung kok kenapa ya tiba-tiba dia mau ngomong sama saya. Udahlah terjadi, akhirnya perselisihan itu dengan sendirinya selesai. Mereka itu akhirnya akur dan pada akhirnya sampai menjadi besan. Oh, jadi besan. Jadi besan. Setelah jadi happy besan, ending gitu ya, Bu? Happy ending. Setelah jadi besan, mungkin mereka ngobrol masalah yang telepon tadi. Ternyata dari keduanya mereka baru mengakui bahwa mereka tidak ada keinginan untuk bicara. Oh, berarti ini kita dikerjain nih sama ketua majelis lain. Akhirnya dua-duanya ibaratnya mendatang. Ternyata ibu sudah membohongi kami berdua. Habis aku bingung mau bagaimana caranya lagi untuk mengakurkan ibu-ibu berdua ini. Dan alhamdulillah kan setelah akur jadi besan. Nah sekarang setelah tahu aku bohongin, apa mau berhenti? Mau jadi besannya kan sampai gitu. Ya enggak, artinya gini, ternyata mungkin salah satu kebohongan yang dibolehkan adalah kebohongan ketika mau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu kan contoh ibaratnya. Itu adalah cerita atau pengalaman, ternyata berselisih dengan akur itu jauh lebih baik akur gitu. Ternyata perselisihan apalagi tanpa sebab yang jelas itu membuat hubungan kita tidak nyaman, hubungan persaudaraan menjadi kurang, pergaulan menjadi sempit ya. Maka dari sini, karena ini temanya tentang memuliakan tetangga, bagaimana kita supaya hidup nyaman dengan tetangga walaupun tetangga kita berbagai macam karakter. Yakinlah bahwa kalau kita memang mulainya dari kita berbuat baik kepada siapapun yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita insya Allah sih akan nyaman. Nasihat ibu saya dulu tahun 87 ketika awal kita pisah dan saya hidup bersama suami, pesannya begitu sebelum pulang. Pokoknya kamu akan hidup dimanapun akan nyaman jika jaga 3 hal, ya kan? Apa tuh? Baik ucapan, berarti kita tidak pernah berdosa. Baik ibadah, berarti hubungan kita dengan Allah betul-betul diprioritaskan dan dijaga. Yang ketiganya, dan jangan tadi kan baik ucapan, baik ibadah, dan baik kelakuan. Kelakuan itu adalah perilaku kita dalam hidup bermasyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 87 mungkin kita sampai tahun 2021 kita masih tetap hidup di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, dan insya Allah aman-aman aja ya. Betah ya Bun. Insya Allah, dan belum mau pindah gitu sampai hari ini. Jangan-jangan rumah di dekat rumah Bunda tuh mahal ya? Seperti kisah yang tadi. Kisah tadi Said ya, Masya Allah, ini nasihat dari ibundanya Bunda Aisyah ini perlu kita catat nih. Betul. Ya. Singkat, simple, tapi maknanya luas. Jelas. Jadi jaga ucapan, jaga ibadah, lalu kemudian tadi jaga perilaku kita sehingga dimanapun kita berada kita akan diterima. Betul, ya Bunda ya. Akan aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Baik, ada pertanyaan terakhir nih Bunda yang masuk. Bagaimana kalau ada tetangga yang sering pinjam uang tapi jarang mengembalikan? Bagaimana sikap kita? Hebat nih, ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang salah satu hak tetangga ada ketika meminjam kita pinjami. Artinya itulah salah satu bentuk kebaikan yang kita berikan kepada tetangga. Hanya saja memang ada orang yang ketika pertama dipinjemin gitu kan, dikasih, kedua dikasih, ketiga dikasih, akhirnya menjadi langganan pinjam. Dan ketika mungkin kita ini juga harus ya dalam kehidupan nyata itu kita harus bisa bedain lah mana pinjam mana ngasih. Artinya ketika memang hak tetangga itu mendapatkan kebaikan dari tetangga, cuma kita juga harus bisa membedakan, dan juga kita harus jangan keenakan seperti itu. Memang boleh ketika suatu waktu kita mempunyai kebutuhan dipinjami, tetapi jangan menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan. Karena gini, mungkin tetangga itu baik hati, kalau pinjam nggak pernah nolak, selalu dikasih, itu memang kebaikannya. Tetapi kita juga harus paham bahwa tetangga kita itu juga kan keperluannya juga banyak. Tetangganya bukan kita juga, bukan kita sendiri. Kan mungkin ada orang lain juga yang pinjam juga seperti itu. Kan begini jeleknya nih, kadang-kadang sekali dipinjemin, kedua dipinjemin, ketiga dipinjemin, keempat nggak dipinjemin, langsung punya tetangga ke orang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Dia lupa bahwa sebelum-sebelumnya selalu dia
dia dikasih, dipinjemin, tapi mungkin saat tidak dikasih, mungkin saat itu juga betul-betul tetangganya lagi nggak ada. Jadi kita harus paham lah. Jadi intinya kalau ada tetangga seperti itu, jadilah kita tetangga, jangan seperti itu gitu loh. Ya, baik. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bincang-bincang kita pada sore hari ini yaitu mengenai memuliakan tetangga, dan menyangkut dengan ini bulan Ramadan ya Bunda ya, belum terlambat bagi kita semua mungkin untuk memuliakan tetangga kita. Walaupun Ramadan tinggal beberapa hari, maksimalkan ya hubungan kita dengan tetangga, mungkin dengan berkirim takjil ya Bun. Betul. Dan hak-hak tetangga lainnya kita tunaikan dengan baik, karena di bulan Ramadan ini segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi sekarang kan 10 hari terakhir. Itu minana, segala peluang-peluang ibadah yang bisa kita kerjakan harus kita raup sebanyak-banyaknya. Harus kita raup sebanyak-banyak, termasuk diantaranya berbuat baiklah kepada tetangga. Betul. Seperti Bunda ini ya, dari kemarin tuh mensyukuri satu nikmat, kok punya tetangga hari gini sudah banyak sekali menghadiahi sesuatu sampai kita tuh Masya Allah Barakallah. Kan itu mungkin kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bukan karena apa-apa, karena memang lillahi ta'ala dan ingin memberikan sesuatu seperti itu. Dan ketika kita diberikan kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Minimalnya mendoakan. Kan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Semoga diberikan keberkahan atas rizki yang sudah dibaginya kepada kita semua. Dan memuliakan tetangga tentunya di luar bulan Ramadan juga penting ya Bunda. Betul, ya, tidak karena hanya perintahnya bukan cuma di bulan Ramadan. Ya, perintahnya adalah sepanjang kita bertetangga. Betul. Dan kita semua pastinya punya tetangga ya, dan kita harus memenuhi hak-hak tetangga kita dengan sebaik-baiknya. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Bunda atas materinya hari ini, ilmunya hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan bincang-bincang di sore hari ini, kita semua jadi lebih mesra hubungannya dengan tetangga ya, lebih punya tenggang rasa ya Bunda. Dan kita jangan sampai kemudian tetangga menjadi sumber dari masalah kita dan kita menjadi sumber masalah bagi tetangga kita. Bukan mustahil ya bertetangga di dunia, tapi bertetangga juga di surga ya Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini, ada testimoni nggak Bunda untuk PKS Kota Bekasi? Ya, terima kasih kepada kader-kader PKS Kota Bekasi yang subhanallah ya luar biasa. Saya kenal beberapa dengan kader-kader. Semoga PKS ini tetap jaya. Masya Allah. Tetap kiprahnya di masyarakat itu luar biasa ya untuk PKS. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas supportnya buat PKS, terutama PKS Kota Bekasi. Semoga ini bisa menjadi penyemangat ya, terutama bagi para kader PKS di Kota Bekasi untuk tidak lelah, tidak bosan melayani masyarakat, karena sesungguhnya seorang pemimpin adalah seorang pelayan bagi masyarakatnya. Dan terakhir Bunda, mohon untuk memimpin doa buat kita semua. Baik pemirsa PKS TV di Kota Bekasi khususnya, mari pertemuan ini kita akhiri dengan satu harapan bahwa semoga Allah kuatkan iman kita, amin. Kuatkan Islam kita, amin. Kuatkan hablum minallah dan hablum minannas kita, dan juga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kita berdoa semoga corona ini segera lenyap dari muka bumi ini dan kita kembali normal. Dan mungkin salah satu hikmah dari corona, intensitas pertemuan kita dengan tetangga sekarang ini agak berkurang. Jadi peluang dosanya juga berkurang. Yang penting tidak diganti dengan melalui medsos seperti itu ya. Karena memang kita selalu jaga protokol kesehatan, jaga juga jarak, jaga tidak komunikasi langsung, karena ini dalam rangka ikhtiar maksimal kesehatan. Dalam menjaga kesehatan. Semoga kita semua tetap terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga di sore hari, di waktu makbul menjelang maghrib ini, kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sudah kita sampaikan tadi. Tentunya para pemirsa silakan berdoa dengan kebutuhan sendiri-sendiri, karena menjelang maghrib ini adalah waktu yang sangat baik dan makbul untuk berdoa. Apalagi sekarang insya Allah di 10 hari terakhir, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita betul-betul meningkat sampai mungkin 1000 bulan lamanya seperti itu. Ala hatihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqilah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabar rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi jazakillah khair Ustazah atas ilmunya, atas waktunya kepada kita semua di hari ini. Semoga sehat selalu ya Bunda Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV Kota Bekasi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk menyaksikan acara diagram esok masih di jam yang sama, jam 16.30 sampai jam 17.30. Dan di channel YouTube yang sama, channel PKS TV Kota Bekasi. Insya Allah tema besok juga tidak kalah menariknya dan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya Aida undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.